Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Pihak perusahaan melakukan investigasi pasca puluhan orang diduga keracunan gas di Kabupaten Mandailing, Natal. Komplotan perampok sadis mengancam korban dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor terjadi di kota Medan. Yang satu ini unik, dikocok dengan mesin jahit minuman kesehatan teh susu telur atau TST di kota Medan. Ya, mengawal informasi hari ini, pasca kejadian sejumlah warga keracunan gas hidrogen sulfida di Kabupaten Mandailing, Natal, kini pihak perusahaan tengah melakukan investigasi. PT Sorik Marapi Geothermal Power menempatkan gas detektor di setiap desa yang berdekatan dengan aktivitas uji alir sumur untuk melihat adanya gas hidrogen sulfida atau H2S yang diduga menjadi penyebab keracunan massal warga setempat. Investigasi penyebab pasti keracunan juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari warga yang mencium bau menyengat pada saat uji alir sumur T11. Setelah kami tutup sumur, baru muncul bau yang menyengat. Nah, bau itu bukan H2S, karena detektor kami tidak menunjukkan angka apapun, karena dia bukan H2S. Tapi kami lagi melakukan investigasi apakah gas itu seperti. Sebelumnya sebanyak 83 warga dari 2 desa, yakni Desa Sibagor Julu dan Sibagor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Para korban mengalami mual hingga sakit kepala yang diduga keracunan gas. Saat kejadian, pihak perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi tengah melakukan uji alir uap panas atau pembukaan sumur di well pad T11. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Ya, hujan deras di Kepulauan Nias mengakibatkan 1 unit rumah ambles terbawa longsor sedalam 15 meter di Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, Kota Gunung Sitoli. Beruntung seluruh penghuni rumah selamat dalam peristiwa ini. Cuaca buruk yang melanda kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias sejak Selasa malam mengakibatkan longsor di Desa Awaai, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi. Akibatnya 1 bangunan rumah permanen milik warga ambles ikut terbawa longsor. Arman Gea, pemilik rumah, tidak menyangka rumah kediamannya ambles terbawa longsor. Asalnya di bagian belakang bangunan telah dibangun tembok penahan tanah untuk mengantisipasi terjadinya longsor. Beruntung 5 anggota keluarga Arman Gea lebih dulu menyelamatkan diri saat bangunan yang mereka huni tiba-tiba ambles terbawa longsor sedalam sekitar 15 meter. Hujan deras itulah di situ longsor. Nggak ada korban jiwa, hanya ini kerugian materi lah, karena ada sudah kita tembok ini ada sekitar 13 meter memanjang sebelah sana dan ada kamar mandi. Kini Armandia dan keluarganya terpaksa menumpang sementara waktu di rumah tetangganya. Hampir seluruh perlengkapan rumah tangganya tidak dapat dipergunakan lagi. Korban berharap bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatasi musibah yang menimpa keluarganya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Gunung Sitoli. Perampokan sepeda motor di kawasan Jalan Pukat 7, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. 2 pelaku dari komplotan perampok menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya agar menyerahkan sepeda motor milik korban. Oh, langsung nyampe. Nah, langsung loh. Berarti dia udah diikutinya gitu. Diikut TPI. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan komplotan perampok mengambil sepeda motor korban di salah satu rumah warga di Jalan Pukat 7, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
3 orang pelaku terlihat berbagi tugas. 2 orang bersiaga di sepeda motor, sedangkan seorang lagi bertindak sebagai eksekutor yang mengikuti korban masuk ke dalam garasi rumah tempat korban bekerja. Pelaku juga mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam berjenis kelewang. Takut dicelakai pelaku, korban pun berlari ke dalam rumah. Mengetahui korban menyelamatkan diri, seorang pelaku pun langsung membawa kabur sepeda motor milik korban dan sempat mengancam pemilik rumah. Peristiwa yang terjadi 26 September 2022 ini terjadi begitu cepat dan pelaku beberapa kali mencoba mencelakai dengan senjata tajam. Jadi dia mau ngambil kereta kota gitu. Ada berapa orang? 3. Mereka menggunakan sajam, Bu? Iya, benda tajam kayak pisau lah, pisau panjang gitu. Apa yang ditargetkan, Bu, yang mau diambil? Kereta. Berhasil diambil? Berhasil. Oh, ada yang terluka, Bu? Enggak ada. Korban akan melaporkan perampokan ini kepada pihak kepolisian dan berharap kasus perampokan yang dialaminya dapat segera terungkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Nyampe. Langsung nyampe. Nah, langsung. Ya, kita ke informasi lain. Polres Labuhan Batu menangkap residivis pencurian dan pengancaman karena membobol sebuah toko ponsel dan mengacungkan celurit kepada penjaga toko. Dari hasil membobol toko ponsel tersebut, pelaku menyapu bersih etalase beserta uang tunai dengan jumlah total 50 juta rupiah. Inilah proses penangkapan tersangka Abdul Rahim Simangunsong, warga Bakaran Batu, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, yang baru beberapa bulan bebas dari BUI karena terjerat kasus pencurian dan pengancaman. 3 jam setelah negosiasi dengan keluarga tersangka, akhirnya tersangka berhasil dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Tersangka Abdul Rahim Simangunsong kembali ditangkap karena nekat membobol sebuah toko ponsel di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu beberapa hari lalu. Bersenjatakan celurit, tersangka menyapu bersih etalase toko ponsel serta uang tunai hampir 38 juta rupiah. Total hasil curian ponsel dan uang tunai berjumlah 50 juta rupiah. Saat ulahnya terpergok oleh penjaga toko, tersangka juga mengacungkan celurit dan berhasil kabur. Tersangka mengaku kembali melakukan kejahatan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan sejak keluar dari penjara beberapa bulan lalu. Pelaku berhasil menggondol duit tunai sekitar 37.500 dan 3 buah HP. Jadi total kerugian korban sekitar 50 juta rupiah. Pada saat melakukan aksinya, pelaku berhasil dipergoki oleh pegawai toko tersebut dan pelaku mengancam pegawai toko tersebut dengan mengayunkan pisau gerik ini. Akibatnya tersangka harus kembali mendekam di tahanan Mapolres Labuhan Batu dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tuti Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan sepekan berikut ini. Hari Tani Nasional di Kota Medan diperingati oleh ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu dan akumulasi kemarahan buruh dan rakyat Sumatera Utara. Mereka berunjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Massa menggotong tumpeng dari berbagai jenis bahan pertanian yang menggambarkan petani selaku produsen masih minim perlindungan. Dalam orasi, mereka menyuarakan konflik agraria yang tak kunjung selesai. Jalan masuk ke lokasi hiburan malam Cafe Duku Indah di kawasan Duku Indah, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, ditutup oleh ratusan warga dusun Salam Tunas, Desa Namorambe, Julu. Warga yang didominasi emak-emak ini dilatar belakangi dengan perubahan tingkah laku suami dan anak laki-laki mereka yang diduga sering berkunjung ke tempat tersebut dan berbuat maksiat. Warga meminta kepada pemerintah terkait dan pihak penegak hukum untuk segera menutup lokasi tersebut karena sudah meresahkan warga.
SMP Negeri 2 Pangururan, Kabupaten Samosir menggelar tradisi manggadong atau sarapan umbi bersama. Dengan membawa gadong atau umbi-umbian dari rumah mereka berkumpul untuk menyantap sarapan pagi bersama di halaman sekolah. Sebelumnya para siswa bebas berkreasi dalam mengolah umbi menjadi aneka menu makanan dari rumah masing-masing. Dalam tradisi sarapan umbi massal ini, olahan umbi menjadi pengganti karbohidrat atau nasi. Bukan hanya sekedar sarapan massal, tradisi unik ini ternyata wujud dukungan sekolah terhadap program pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Samosir. Tangis histeris wanita ini pecah saat mengetahui salah satu anggota keluarganya meninggal saat bekerja. Korban yang merupakan seorang karyawan dan juga teknisi perusahaan televisi berlangganan di kota Sibolga tewas usai tersengat aliran listrik saat melakukan perbaikan jaringan internet milik pelanggan. Diduga kabel yang tengah diperbaiki korban bersentuhan dengan kabel listrik sehingga menimbulkan percikan api. Korban pun jatuh terpental sehingga tak sadarkan diri. Rumah Sakit Panyambungan dan Rumah Sakit Permata Mandailing Natal disibukkan dengan 83 warga Kabupaten Mandailing Natal yang diduga terpapar gas H2S milik PT Sorik Marapi Geothermal Power. Kedua rumah sakit sempat kewalahan menampung pasien lantaran jumlah pasien yang terpapar terus bertambah. Tim Liputan melaporkan.